Oke, anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di pelajaran TIK. Oke, setelah kita beberapa saat tidak menyampaikan materi, jadi evaluasi, kemudian ya banyak program di sekolah yang kita laksanakan. Kali ini kita akan kembali untuk mengikuti materi TIK masih di seputaran program Microsoft Excel. Baik, kita lanjutkan. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana memformat sel, ya. Jadi kita buka dulu lembar kerjanya. Kita masih ingat kita pernah melakukan penghitungan ini minggu yang lalu. Jadi sekali lagi saudara pengulangan, ini adalah hasil dari penjumlahan, ya. Dari penjumlahan ini B2 tambah C2. Jadi ini B2 itu di sini tambah C2. Kalau di sini adalah B2 dikurangi C2. Jadi kita lihat rumusnya yang di sini anak-anak, ya. Jangan lupa. Kemudian adalah perkalian. Nah, lambangnya bintang. Ini pembagian, lambangnya garis miring seperti ini. Nah, anak-anak, sekarang setelah kita menghitung, nah kita ingat dalam penulisan angka, gitu maksudnya. Dalam penulisan angka kita biasanya kalau ada jeda puluhan atau ribuan adalah menggunakan titik, ya. Contohnya ini. Jadi saya berikan di sini. Nah, kalau kita menuliskan angka begitu kan 1500 gitu kan, satu kadang titik 500. Nah, begini kan kalau menuliskan. Oh ya, saya besarkan dulu. Nah, kalau misalkan 1500 kan seperti ini, ya enggak? Nah, tetapi kalau tadi kita lihat, ya, yang di lembar ini, kenapa tidak bisa menulis seperti itu 5530? Kenapa nggak ada titiknya? Nah, anak-anak, di Excel ini kita tidak bisa menulis ini secara manual, ya, karena ini berupa angka. Sekali lagi, yang ada di sini adalah berupa angka, bedakan dengan teks. Jadi meskipun di sini tulisannya 5530, ini adalah berupa angka, berbeda dengan teks 5530. Ya, sekali lagi, 5530 dan 5530 itu berbeda. Nah, untuk itu kita akan mengatur bagaimana caranya saat nanti kita menghitung, hasilnya itu otomatis sudah muncul tanda seperti itu. Nah, sekarang saya besarkan dulu saja pada sini. Oke, angka ini kita fokus pada di angka 5500. Saya beri tanda kuning aja di sini biar kelihatan. Oke. Nah, sekarang caranya bagaimana? Langkah pertama kita klik di sini, ya, pada sel tersebut, ya. Sel tersebut. Selanjutnya silahkan kalian klik kanan. Ingat, klik kanan pada mouse. Ini kursor pada posisi sel ini. Kemudian silahkan diklik kanan. Nah, saya ulangi. Kalau klik kiri kan ini nggak ada apa. Kalau klik kanan, kemudian pilihlah format sel. Saya ulangi sekali lagi, ya. Jadi arahkan mouse kalian pada sel ini, diklik di sini. Pada sel tersebut, klik kiri dulu. Kemudian silahkan diklik kanan. Nah, pilih format sel. Oke,
tampilan format sel seperti ini anak-anak. Ya, saya geser dulu. Nah, di sini ada angka, perataan, font, batas, isi, dan perlindungan. Oke. Nah, sekarang kita fokus pada angka atau number di dalam lembar kerja yang bahasa Inggris di sini number. Kemudian kita melihat di bawah ada kategori. Nah, pada kategori ini ada umum, ada angka, ada mata uang, ada akuntansi, dan seterusnya. Nah, jadi yang ada di dalam sel ini bisa kita atur. Ketentuannya terserah kita kebutuhannya apa. Ini kok ada teks, Pak? Nah, itu tadi yang Pak Tony sampaikan, bahwa kalau kita menghendaki 5.530 ini berupa teks, maka nanti pilih tag ini. Tetapi karena kita akan mengatur menjadi angka, pilih yang angka ini atau number dalam bahasa Inggrisnya. Kalau yang Office pakai bahasa Inggris, pilihlah number. Oke. Kemudian setelah itu, setelah kamu pilih pada number, fokus ke sebelah kanan. Ini adalah previewnya atau tampilannya anak-anak. Nah, kita lihat sudah diberi contoh. Jadi kalau angka ini nanti munculnya seperti ini, 5530,002. Kenapa ada 002? Inilah yang disebut dengan decimal place-nya anak-anak. Nah, decimal place itu ada di ketentuannya di bawah ini. Karena ini berapa? Decimal place-nya 2. Jadi kalau kalian menghendaki atau ada permintaan nanti angkanya itu 5530,00 ada 2 seperti ini, decimal place-nya ini adalah 2. Tetapi kita tidak menghendaki itu. Sekarang kita buangkan saja nolnya. Nah, dengan cara membuang decimal place-nya pada panah yang ini anak-anak, tik bawah. Nah, kurang 1 kan? Tik lagi sehingga jadi nolnya hilang, 0 di bawah, di koma. Jadi decimal place ini adalah ada berapa desimal, berapa angka di belakang komanya. Kita pilih 0. Oke. Nah, kita geser ke bawah. Ada gunakan pemisah 10. Nah, di sini anak-anak kita akan memberikan tanda tadi yang seperti Pak Tony sampaikan. Bagaimana menambahkan tanda biar nanti angka 5530 itu otomatis keluar tanda komanya atau titiknya. Kita klik di sini gunakan pemisah. Lihat, dia sudah keluar sendiri. Ya, paham ya? Jadi gunakan pemisah 1000. Ya, jadi itu tidak kita ketik manual 5.530, tidak. Gunakan tanda ini tadi, langkah tadi. Kemudian klik OK. Nah, lihat anak-anak, dia sudah akan mengatur sendiri tanda itu. Paham ya? Sekarang kita coba saja. Nilai 2 ini misalkan kita ganti ya, biar nanti berubah. Kita enter. Kita fokus nanti di sini hasilnya anak-anak ya. Sekarang saya enter. Nah, dia berubah. Ya, sudah otomatis memformat menggunakan tanda titik tadi. Oke, bisa dipahami. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau tanda itu pekerjaan kita sudah selesai seperti ini, Pak? Kita sudah mengerjakan sampai berapa tadi kita kerjakan? Nah, sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang lainnya bagaimana, Pak? Apa kita harus satu-satu seperti ini? Nah, tidak perlu anak-anak. Jadi langkahnya kita blok dulu seluruh sel yang akan kita format. Kita akan format, tadi kan kita ambil contoh 1 ini ya. Nah, sekarang caranya ngeblok, klik dulu awalnya yang kita akan format. Kemudian sudah ini
diklik mouse-nya jangan dilepas. Klik mouse-nya jangan dilepas, tarik ke bawah lagi. Ya, sampai batas terakhir. Kemudian kita lepas. Ini sudah ngeblok kan anak? Nah, sekarang lakukan langkah seperti tadi. Klik kanan, pilih yang format cell, ini ya, format cell. Oke, kemudian diklik kiri format cellnya. Nah, kemudian pilih yang angka atau number. Oke, jangan lupa decimal place-nya dihilangkan, jadikan 0. Kalian boleh klik di sini, gantikan 0, hapus, boleh, sama saja. Ya. Kemudian gunakan pemisah 1000, separator 1000 di situ kalau nggak salah. Use separator. Kita klik use separatornya. Nah, jadi seperti ini. Kemudian klik OK. Ya, semua sudah otomatis memberikan tanda pemisah sendiri. Gitu kan anak, paham ya? Oke, itu untuk mengatur number. Oke, sekarang kita lanjut satu lagi. Nah, kita lihat pada hasil pembagian di sebelah kanan di kolom G. Pada kolom G ini anak-anak, kamu perhatikan baik-baik ya. Hasil koma di sini, hasil pembagian di sini komanya banyak sekali. Ya enggak? Ya, kita fokuskan ini. Hasilnya banyak sekali komanya. Saya hapuskan lagi aja, sebentar. Kalian biar fokus. Oke. Nah, saya beri warna hijau muda. Oke, biar beda. Nah, pada hasil pembagian ini terkadang kita diminta untuk memberikan angka di belakang komanya ini tidak sebanyak ini. Artinya ya, ini kan berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 digit di belakang koma. Terkadang bisa lebih banyak lagi. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita besar lagi berapa? Wah, ternyata bisa muncul lagi. Wah, ternyata panjang lagi. Nah, itu anak-anak. Jadi ada berapa kok digit ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di dalam pilihan matematika ada yang istilahnya pembulatan. Kalian masih ingat kan dulu bagaimana membulatkan angka? Kalau secara manual kita bulatkan bahwa misalkan ini jadikan 1 digit misalkan di belakang koma. Nah, berarti kalau 1 digit berarti nanti cuma 1,2 begitu. Ya. Nah, sekarang kalau kita membulatkan seperti itu, maaf. Kalau kita manual bisa, ingat ya, kalau 1 nanti berarti bulatannya ke bawah, berarti ini hilang begitu. Kalau 1 ini berarti 1,2 saja. Tapi kan di belakangnya ada angka lagi. Nah, untuk itu kita tidak perlu membulatkan secara manual. Nah, langkahnya sama seperti tadi ya. Kita klik kanan, format cell ya, pilih pada angka ini, sama kembali pada decimal place-nya tadi ya. Ini decimal place-nya kita rubah, permintaannya berapa, misalkan di sini hanya 1, berarti nanti jadinya 1,2 seperti itu ya. Kalau pengen 2 berarti nanti seperti ini 1,22, kalau 3 1,215 ya. Kita jadikan saja lebih pasnya jadi 2 digit 1,22 ya, di bentuk itu. Decimal place-nya kita buat 2. Klik OK. Lihat, dia sudah otomatis membulatkan angka yang tadi. Ya, paham ya? Jadi dia meringkas angka yang panjang ini bisa dibulatkan menjadi seperti ini tadi. Ya. Nah, anak-anak, sekarang
Bagaimana yang lainnya? Sama seperti tadi caranya, kita blok dulu. Kita bulatkan angkanya ini, pembagian ini sehingga tidak panjang seperti semula. Ya, kita blok dulu, ingat, klik di sini, jangan dilepas, mouse-nya tarik ke bawah langsung. Ngekliknya di tengah ya, jangan keliru. Klik jangan dilepas. Jadi posisi kursornya plusnya menjadi plus putih seperti ini ya, ini. Kemudian klik jangan dilepas, tarik ke bawah, kemudian baru dilepas. Klik kanan, mouse-nya format sel yang ini, jangan lupa klik kiri, pilih angka atau number. Nah, ini jadikan 2, ini sudah 2, kemudian klik OK. Selesai sudah. Nah, kita kecilkan biar fokus. Nah, lihat anak-anak, angkanya sudah tidak panjang seperti tadi karena hasil pembagiannya sudah kita ringkas ya. Sudah kita ringkas. Jadi kalian tidak boleh mengetik secara manual 1,05, tidak boleh. Karena ini adalah hasil dari rumus pembagian di sini. Ya, lihat ya. Dia akan muncul, nggak bisa dibohongi nanti. Kamu ketik manual, kamu ketikkan 1,76, saya klik di sini 1,76. Sama enggak sini dengan ini? Sama kalau kalian melihat angkanya ini. Ya. Nih, angka yang di sini sama yang di kolom G. Itu nilainya sama 1,76, tetapi perolehannya angka ini berbeda ya. Yaitu kita klik saja yang di H. Kalian perhatikan pada baris di atas ini, pada bilah rumus. Situ terbaca apa? 1,76. Ya, ini. Nih. Nah, tetapi kalau kita klik pada kolom G, nah di situ ternyata bukan angka, tapi rumus B4 dibagi C4. Nah, itulah bedanya anak-anak kalau kita akan kita menggunakan rumus atau tidak. Kita akan melihat hasil ini dari mana. Oke, begitu anak-anak? Paham? Baik, silahkan dicoba, dipraktekkan sendiri di rumah yang memiliki laptop atau memiliki komputer. Kalau tidak, mudah-mudahan corona segera pergi dan kita akan segera tatap muka. Kemudian kita mempraktekkan semuanya agar kalian lebih paham lagi. Demikian dari saya, Pak Fatoni. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat, tetap belajar. Belajar TIK memang mengasihkan dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.